Pemerintah akan menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi sengketa lahan hingga pemalsuan. Bagaimana dengan keamanannya? Apakah akan dilakukan penarikan terhadap sertifikat yang lama? Kita akan berbincang dengan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Suyus Windayana. Lalu ada pengamat keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Bapak-bapak, malam. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Suyus ada di mana saat ini? Saya ini kebetulan masih di kantor nih. Oke, masih di kantor, mumpung ya. Bung Pratama, saya ke Pak Suyus lebih dulu ya. Pak Oke, Suyus, ya. jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi keputusan untuk adanya sertifikat tanah yang elektronik? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya untuk sertifikat elektronik ini kita sudah ini tahap kedua ya. Tahap pertama itu tahun 2019 kita sudah mengeluarkan sertifikat elektronik untuk hak tanggungan. Jadi untuk tanah-tanah yang dianggunkan ke bank, kita sudah mengeluarkan sertifikat elektronik itu sejak 2019. Dan ini sudah kerjasama dengan BSSN. Jadi sistem kita sudah disertifikasi oleh BSSN. Jadi sampai hari ini sertifikat elektronik yang kita keluarkan itu sudah sekitar 500.000, 500.000 sertifikat hak tanggungan yang ada di bank. Dan sekarang kenapa kita mengeluarkan itu? Karena kita melihat seperti ini Mbak ya. Jadi misalnya ada beberapa, bisa Mbak punya sertifikat di Bandung nih ya. Di Bandung mau dijual sekarang ini. Nah ini prosesnya itu dengan yang manual tuh Mbak harus datang ke Bandung untuk mengecek. Karena data itu adanya di Bandung gitu ya. Kemudian ini ada juga beberapa pemalsuan terhadap sertifikat. Kita kemarin baru menangkap mafia tanah kaitannya dengan pura-pura mengecek sertifikat, kemudian dipalsukan datanya. Jadi ini ada proses-proses yang sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti itu lagi, ya. Secara teknologi sudah siap, secara aturan sudah siap, gitu ya. Jadi itu bisa dicek sekarang dengan teknologi yang ada, sertifikat yang ada itu bisa dicek di hashcode-nya atau di ininya, di barcode-nya. Langsung bisa dicek dengan sistem yang ada. Seperti itu, Mbak. Tapi secara umum apakah Indonesia memang sudah butuh untuk beralih dari sertifikat jenis biasa di atas kertas begitu ke yang elektronik? Ya, kalau saya bicara dengan anak-anak milenial itu mereka sangat senang sekali nih. Dengan penegak hukum, dengan Bank Dunia, ini sangat senang sekali Indonesia mulai memberlakukan sertifikat elektronik. Dan ini dilakukan secara bertahap. Ya. Kita lakukan secara bertahap. Negara-negara lain di Malaysia, di Filipina, di Singapura sudah mulai menerapkan sertifikat elektronik beberapa tahun yang lalu. Memang kita agak ketinggalan untuk menerapkan sertifikat elektronik ini dibanding negara tetangga. Dan kita juga bisa melihat indeks kemudian perusahaan kita untuk registering property itu masih belum bagus. Jadi kita mendorong supaya di kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang sudah siap kita akan lakukan secara elektronik. Oke, itu kan kalau Pak Suyus berbincang dengan milenial atau yang mungkin yang lebih muda, yang jelas semuanya technologically savvy begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin secara pengetahuan teknologi tidak se-savvy anak-anak masa kini atau milenial masa kini? Saya selalu kalau ngomongin sertifikat tanah itu saya sering sekali membayangkan ketika Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah itu kan pasti kepada para petani, kemudian usianya sudah tidak muda lagi, jangan-jangan akses mereka terhadap teknologi, apalagi sertifikat elektronik seperti ini terbatas. Apa pertimbangannya untuk yang seperti ini? Jadi bentuknya aja Mbak, jadi bentuknya itu dokumen elektronik, tapi bisa di-print gitu ya. Kalau memang masih mau menyimpan secara analog, itu bisa di-print. Jadi kita bisa berikan dokumen PDF-nya. Bisa di-print, bisa dilaminating, bisa disimpan gitu loh. Semua transaksi-transaksi itu kita catat di dalam sistem kita. Jadi ini sebetulnya lebih nyaman, lebih mudah. Kalau misalnya banjir, kebakaran, ini proses sertifikat tilang itu tidak mudah sekarang ini. Nah kalau dengan dokumen elektronik datang ke BPN, menunjukkan KTP atau fingerprint, kedepannya kita kasih lagi yang sertifikat yang baru gitu. Kalau keamanannya bagaimana, Pak Suyus? Keamanannya kita sudah sebelum melaksanakan sertifikat elektronik di 2019, kita sudah kerjasama dengan BSSN dan sudah pentest lah ya, sudah dicek.
dan kita sudah dapat sertifikasi oleh BSSN untuk mulai menerbitkan tanda tangan elektronik. Teman-teman di BPN sudah melakukan registrasi sertifikat elektronik. Kita punya data center, data recovery center. Saya pikir sih nanti kita kerjasama dengan BSSN terus, dan kita juga menyelesaikan ISO 20701 untuk keamanan. Oke, saya beralih ke Bung Pratama. Bung Pratama, kalau Anda melihat keputusan pemerintah ini untuk sedikit demi sedikit beralih ke sertifikat tanah elektronik, apa dari kacamata Anda sebagai pengamat keamanan siber, apa yang harus paling diperhatikan dan diwaspadai? Begini Mbak, Pak Suyus, sebenarnya ini terobosan yang cukup bagus sekali ya, karena kita tidak bisa lari dari dunia digital begitu. Di Eropa bahkan dokumen-dokumen yang manual kertas itu udah nggak dianggap lagi, semuanya full elektronik begitu. Kenapa full elektronik? Karena ada sistem yang namanya digital signature gitu, itu mencegah terjadinya pemalsuan terhadap data digital begitu. Jadi kalau misalkan satu titik aja, nggak usah ngomong satu titik deh, satu bit saja ada perubahan, itu ketahuan bahwa dokumen tersebut palsu begitu. Terus di antara kelebihan-kelebihan lainnya juga tadi Pak Sus sudah mengatakan, oh kita nggak usah bawa-bawa dokumen fisik ini kemana-mana nih gitu. Kita cukup tahu kodenya, kita tahu nomor registrasinya, nomor identitasnya, kita bisa akses dokumen sertifikat tanah kita dalam bentuk digital begitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita berbicara masalah teknologi informasi, berbicara masalah data digital, di situ ancaman sangat luar biasa sekali, bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Indonesia sudah banyak sekali contoh-contohnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, begitu, ternyata juga bisa dijebol, begitu. Yeah. Belum lagi institusi pemerintah. Ingat nggak dulu ketika revolusi mental baru di launching? Nggak nyampe 5 menit ternyata sudah dihack. Gitu. Artinya apa? Artinya ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Percuma kita punya sistem yang hebat, enterprise, gampang diakses, tetapi sistemnya tidak aman. Nah, tadi Pak Suyus bilang sudah bekerja sama dengan BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Saya pikir itu bagus sekali begitu. Tetapi kalau saya lihat begitu, kerjasamanya lebih banyak ke arah mensertifikasi digital sertifikat tanah tersebut begitu. Bukan memastikan keamanannya ya? Kalau ini memastikan keamanan dokumen supaya tidak bisa dipalsukan. Okay. Tapi masalahnya teknologi yang saat ini ada, teknologi yang agak konvensional menggunakan data center, kemudian menggunakan firewall, menggunakan intrusion detection system dan lain-lainnya itu nggak ada yang aman. Okay. Gitu. Itu bisa ditembus. Kita kebayang nggak kalau misalkan data center BPN ternyata ditembus sama hackers gitu, terus nama-namanya diganti semua, atau luasannya diganti, apa nggak berantakan itu, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya ada teknologi baru yang bisa diterapkan untuk ini, misalkan teknologi blockchain yang sekarang banyak digunakan untuk mata uang cryptocurrency gitu. Itu lebih secure. Kenapa? Karena disimpan bukan hanya di satu server, tapi itu distribusi server ke banyak komputer, sehingga ketika hackers mau melakukan penyerangan, dia harus menyerang semua komputer yang terhubung yang menyimpan data ini begitu. Nah, itu harus diterapkan kalau menurut saya begitu. Karena apa? Di sini concernnya sebenarnya bukan di aplikasinya. Kalau aplikasinya sangat setuju, ini keren banget, bagus banget, memudahkan masyarakat gitu. Tapi keamanannya ya? Security-nya, keamanannya ini kita harus hati-hati begitu. Ingat nggak di tahun 2017 kita ada WannaCry? Satu komputer begitu kita nyalakan, tiba-tiba blank, semua datanya terenkrip, nggak bisa kita buka begitu. Kebayang nggak kalau semua data sertifikat digital, tanah digital ini semuanya kena virus atau malware begitu. Oke, ya kan? Kekhawatiran dari Bung Pratama ini akan dijawab oleh Pak Suyus sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.